Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang sorting atau pengurutan data. Nah, pengurutan data itu biasanya kita lakukan untuk data yang masih acak ya, atau data yang belum terurut. Sebagai contoh, kita punya bilangan 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, bilangan ini belum terurut. Nah, untuk mengurutkannya kan pilihannya ada dua. Bisa dilakukan secara ascending atau dari kecil ke besar, bisa dilakukan secara descending atau dari besar ke kecil. Kalau ascending berarti urutan 2, 3, 8, 10, 15, 22 kalau bilang di atas ya. Kalau descending berarti harus dibalik posisinya, 22, 15, 10, 8, 3, dan 2 ya. Nah, untuk pengurutan data itu ada beberapa metode yang kita pelajari. Yang pertama itu ada bubble sort ya, yang kemudian etching sort, kemudian selection sort, kemudian berikutnya ada insertion sort ya. Nah, kita mulai membahas dulu pada metode yang pertama, yaitu metode bubble sort atau bahasa lainnya busa atau gelembung ya. Jadi kan kalau yang namanya busa atau gelembung, maka yang naik perlahan itu adalah massa yang paling ringan, yang paling belakang itu berada di bawah. Nah, untuk metode bubble sort itu nantinya kita bisa metodenya yaitu dengan cara membandingkan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain ya. Kalau ternyata dia lebih kecil atau lebih besar, maka lakukan pertukaran. Kalau masalah lebih kecil dan lebih besar itu tergantung pengurutan yang kita lakukan. Apakah lebih kecil, apakah ascending atau descending. Nah, sebagai contoh, kita punya bilangan yang belum terurut, itu 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, masing-masing data ini terdapat di dalam array. Yang di atas ini indeks ya, indeks array, sedangkan di bawah ini bilangan yang terdapat di dalam array. Maksudnya 22 itu ada di indeks yang ke-0, 10 di indeks yang ke-1, 15 di indeks yang kedua, 3 di indeks yang ketiga, 8 di indeks yang keempat, dan 2 di indeks yang ke-5. Nah, kalau kita perhatikan di sini jumlah elemen datanya ada 6 ya. Nah, untuk metode bubble sort, kalau jumlah datanya ada 6, maka proses pengurutannya berlangsung sebanyak jumlah data kurang 1. Berarti proses pengurutannya ada 5 langkah. Nah, sekarang kita contohkan bilangan ini kita urutkan secara ascending dengan menggunakan metode bubble sort. Nah, seperti saya jelaskan tadi, bahwa jika datanya ada 6, maka langkahnya ada 5. Kalau jumlah datanya ada 7, maka langkahnya ada 6. Jika jumlah datanya ada 8, maka langkahnya ada 7. Intinya langkah pengurutannya adalah sebanyak jumlah data kurang 1. Kita mulai metode bubble sortnya, pengurutan untuk ascending. Nah, langkah yang pertama, jika kita menggunakan metode bubble sort tadi, kita membandingkan bilangannya sini ya. Karena kita akan mengurutkan secara ascending, tentu kita akan membandingkan apakah bilangan tersebut lebih kecil ya. Contoh di sini, apakah bilangan di indeks yang kelima 2 lebih kecil dari bilangan di indeks yang keempat? Iya. Kalau iya, berarti kita tukar isinya. Maka 2 pindah ke indeks yang keempat isinya, sedangkan 8 pindah ke indeks yang kelima. Nah, kita bandingkan lagi di sini. Apakah bilangan di indeks yang keempat 2 lebih kecil dari bilangan di indeks yang ketiga? 3? Iya. Kalau iya, tukar lagi posisinya. 2 pindah ke indeks yang ketiga, 3 pindah ke indeks yang keempat. Kemudian bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang ketiga 2 lebih kecil dari bilangan di indeks yang kedua? 15? Iya. Kalau iya, tukar lagi posisinya. 2 pindah ke indeks yang kedua, sedangkan 15 pindah ke indeks yang ketiga. Bandingkan lagi, apakah bilangan di indeks yang kedua 2 lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-1, 10? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 2-nya pindah ke indeks yang ke-1,
10-nya pindah ke indeks yang kedua. Kemudian bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang ke-1, 2, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-0, 22? Iya. Kalau iya, tukar. 2-nya pindah ke indeks yang ke-0, 22-nya pindah ke indeks yang ke-1. Nah, untuk langkah yang pertama ini, bilangan yang paling kecil, 2, itu sudah berada di paling depan. Ya, maka 2 nanti tidak kita libatkan lagi dalam proses pembandingan. Nah, untuk langkah yang kedua, posisi bilangannya ambil di posisi bilangan yang terakhir ini. Jadi, kita ambil posisi bilangan yang terakhir ini untuk langkah yang kedua. Ya, di langkah yang keduanya. Di langkah yang kedua ini kembali kita membandingkan dari bilangan indeks yang terakhir tadi. Apakah bilangan indeks yang kelima, 8, lebih kecil dari bilangan indeks yang keempat, 3? Tidak. Kalau tidak lebih kecil, maka tidak ada terjadi pertukaran data. Kita lihat nih, di baris yang kedua, bilangannya masih sama dengan bilangan di baris yang pertama. Lalu kita bandingkan lagi. Apakah bilangan indeks yang keempat, 3, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ketiga, 15? Iya. Kalau iya, berarti tukar posisinya. 3 pindah ke indeks yang ketiga, 15 pindah ke indeks yang keempat. Kemudian bandingkan lagi, apakah bilangan di indeks yang ketiga, 3, lebih kecil dari bilangan di indeks yang kedua, 10? Iya. Kalau iya, tukar lagi posisinya. 3 pindah ke indeks yang kedua, 10 pindah ke indeks yang ketiga. Langkah berikutnya, apakah bilangan di indeks yang kedua, 3, lebih kecil dari bilangan di indeks yang ke-1, 22? Iya. Kalau iya, tukar posisinya. 3 maju ke indeks yang ke-1, 22 pindah ke indeks yang ke-3. Nah, untuk langkah yang kedua ini, 2 dan 3 yang merupakan bilangan yang paling kecil sudah terurut. Ya. Berikutnya, untuk langkah yang ketiga, kembali kita ambil posisi bilangan yang terakhir. Ya, baris terakhir ini untuk posisi pembandingnya. Pindah ke langkah yang ketiga. Kembali kita membandingnya ke langkah indeks yang terakhir. Apakah bilangan indeks yang terakhir, 8, lebih kecil dari bilangan indeks yang keempat? Iya. Kalau iya, tukar posisinya. 8 pindah ke indeks yang keempat, 15 pindah ke indeks yang kelima. Kemudian bandingkan lagi, apakah bilangan indeks yang keempat, 8, lebih kecil dari bilangan indeks yang ketiga, 10? Iya. Kalau iya, tukar lagi posisinya. Kemudian bandingkan lagi, apakah bilangan indeks yang ketiga, 8, lebih kecil dari bilangan indeks yang kedua, 22? Iya. Kalau iya, tukar lagi, 8 pindah ke indeks yang kedua, 22 pindah ke indeks yang ketiga. Pada langkah yang ketiga ini 2, 3, dan 8 sudah terurut. Nah, untuk langkah yang keempat, kembali kita ambil posisi bilangan yang terakhir. Kita bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang kelima, 15, lebih kecil dari bilangan di indeks yang keempat? Tidak. Karena tidak lebih kecil, maka untuk baris yang kedua ini tidak ada terjadi pertukaran data. Maju pembandingnya. Apakah bilangan di indeks yang keempat, 10, lebih kecil dari bilangan indeks yang kedua? Iya. Kalau iya, maka lakukan kembali pertukaran datanya. 10 pindah ke indeks yang ketiga, kemudian 22 pindah ke indeks yang keempat. Ya. Maka di langkah yang keempat ini 2, 3, 8, dan 10 sudah terurut. Tinggal langkah yang terakhir. Berarti langkah yang terakhir kembali kita ambil posisi bilangan baris yang terakhir. Nah, di sini langkah terakhir ini tinggal kita bandingkan 2 indeks terakhir. Apakah bilangan indeks yang kelima lebih kecil dari bilangan indeks yang keempat? Iya. Kalau iya, tukar. Berarti 15 pindah ke indeks yang keempat, 22 pindah ke indeks yang ke-5. Nah, sampai langkah yang kelima ini 2, 3, 8, 10, 15, 22 bilangannya sudah terurut. Nah, itu merupakan pengurutan data secara ascending dengan menggunakan metode bubble sort. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan metode descending? Untuk bubble sort juga. Nah, kita ambil contoh bilangannya. Anggaplah ini bilangannya ya.
Anggap bilangannya 2, 8, 3, 15, 10, 25. Dan umpamanya bilangan ini mau kita urutkan secara descending dengan menggunakan metode bubble sort. Maka langkahnya sama, ya. Ada 5 langkah juga karena jumlah datanya tadi ada 6. Bagaimana prosesnya? Untuk langkah yang pertama, kita bandingkan. Apakah bilangan di indeks yang kelima, 25, lebih besar dari bilangan di indeks yang keempat? Kenapa lebih besar? Karena di sini kita akan membandingkan secara descendingnya. Kalau ascending lebih kecil, kalau descending lebih besar. Apakah bilangan di indeks yang kelima, 25, lebih besar dari bilangan di indeks yang keempat, 10? Iya. Kalau iya, tukar posisinya. 25 maju ke indeks yang keempat, 10-nya tukar ke indeks yang kelima. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang keempat, 25? 25. Ya, 25 lebih besar dari bilangan indeks yang ketiga, 15? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 25-nya pindah ke indeks yang ketiga, 15-nya pindah ke indeks yang keempat. Bandingkan lagi, apakah bilangan di indeks yang ketiga, 25, lebih besar dari bilangan di indeks yang kedua, 3? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 25-nya pindah yang kedua, 3-nya pindah ke indeks yang ketiga. Bandingkan lagi nih. Apakah bilangan di indeks yang kedua, 25, lebih besar dari indeks yang ke-8, indeks yang ke-1? Iya. Kalau iya, tukar. 25-nya pindah ke indeks yang ke-1, 8-nya pindah ke indeks yang ke-2. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di indeks yang ke-1, 25, lebih besar dari bilangan di indeks yang ke-1? Ya. Sebentar. Ini ada terjadi kesalahan di sini ya. Di sini seharusnya bilangannya bukan 1 ya. Seharusnya di sini bilangannya adalah 2 karena di atas tadi bilangannya 2. Ya. Nah, kita revisi saja di sini ya. Kita revisi bilangannya. Anggap saja bilangannya di sini bukan 2 tapi 1 ya. Kita anggap bilangan di sini. Coba nanti Anda perbaiki saja sendiri ya. Jadi di sini bilangannya adalah 1 bukan 2 karena di sini saya ganti juga ya. Di sini kita ganti di sini. Jadi ini bilangan 1, ini 1 juga. Kita kembali di sini tadi. Oke, kalau iya tukar posisi bilangannya. 25 lebih besar dari bilangan indeks yang ke-1? Ya, kalau iya tukar posisinya, maka 25, 1, 8, 3, 15, 10. Ya. Ini untuk langkah yang pertama. Ya. Berarti untuk langkah yang kedua sama posisinya, maka yang kita ambil adalah posisi bilangan yang terakhir. Kembali saya ingatkan ya, bahwa di sini kita ganti bilangannya ini bukan 2 tapi ganti dengan 1, diganti dengan 1 ya. Nah, jadi untuk bilangan untuk langkah yang kedua, kita ambil posisi bilangan yang terakhir. Nah, kembali kita bandingkan. Apakah bilangan indeks yang kelima lebih besar dari bilangan indeks yang keempat? Tidak. Kalau tidak, maka tidak ada terjadi pertukaran data. Kita bandingkan lagi di sini. Apakah bilangan indeks yang keempat, 15, lebih besar dari indeks yang ketiga? Iya. Kalau iya, tukar. Maju ke depannya. Bandingkan lagi. Apakah bilangan indeks yang ketiga, 15, lebih besar dari bilangan indeks yang kedua, 8? Iya. Kalau iya, tukar lagi. Bandingkan ya. Kemudian apakah bilangan indeks yang kedua, 15, lebih besar dari bilangan indeks yang ke-1? Iya. Kalau iya, tukar. Maka untuk langkah yang kedua ya, 25 dan 15 sebagai bilangan terbesar sudah terurut. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, untuk langkah yang ketiga kembali posisi bilangan yang terakhir sebagai patokan awalnya. Kita bandingkan lagi di sini. Apakah bilangan di indeks yang kelima, 10, lebih besar dari bilangan indeks keempat? Iya. Kalau iya, kembali tukar. 10 pindah ke 4, 3 pindah ke 5. Bandingkan lagi. Apakah bilangan indeks yang keempat lebih besar dari bilangan indeks yang ketiga? Iya. Kalau iya, tukar lagi. 10-nya pindah ke 3, 8-nya pindah ke 4. Kemudian bandingkan lagi. Apakah bilangan indeks yang ketiga, 10, lebih besar dari bilangan indeks yang kedua?
1? Iya, kalau iya tukar lagi. Nah, untuk langkah yang ketiga, 25, 15, kemudian 10 sudah terurut. Ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Kita lanjutkan lagi. Langkah yang keempat. Nah, untuk langkah yang keempat, ya, yang kita ambil adalah posisi bilangan terakhir lagi. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di index yang kelima, 3, lebih besar dari index yang keempat? Tidak. Kalau tidak, maka posisinya tetap. Bandingkan lagi. Apakah bilangan di index yang keempat, 8, lebih besar dari bilangan indeks yang ketiga, 1? Iya. Kalau iya, tukar. Maka 8 pindah ke 3, satunya pindah ke 2. Nah, untuk langkah yang keempat, 25, 15, 10, 8 sudah terurut. Lanjut langkah yang terakhir, tinggal kita bandingkan. Apakah bilangan di indeks yang kelima, 3, lebih besar dari indeks 1? Iya. Kalau iya, tukar. Nah, sampai di langkah yang kelima ini, semua bilangan sudah terurut secara descending, ya. Jadi tergantung nantinya. Anda boleh menggunakan ascending atau descending, tergantung permintaannya. Ya. Nah, jadi itu metode bubble sort yang bisa kita gunakan dalam proses pengurutan data. Ya, kembali saya ingatkan biar tidak Anda salah persepsi. Tadi 1 ini kita ganti dengan 2, ya. Nah, sekarang kita coba contohkan ke dalam codingnya. Kita contohkan yang ascending saja, ya. Nah, tadi kan untuk menukarkan bilangan tentu kita butuh algoritma. Contoh di sini ada 2 gelas, 1 teh, 1 kopi. Nah, untuk menukarkan isi gelas teh dan kopi ini antara 2 gelas ini, tentu kita butuh gelas ketiga, gelas yang kosong, ya. Berarti bagaimana cara menukar isi 2 gelas ini? Berarti untuk menukarkan isi teh dan kopi pada gelasnya, maka isi teh ini tuangkan ke gelas kosong. Kemudian setelah teh ini kosong, kemudian kopinya pindahkan ke teh. Kemudian gelas kosong yang sudah terisi teh tadi pindahkan ke gelas kopi. Maka data sudah tertukar. Nah, kita contohkan dia ke dalam aplikasinya, ya. Jadi kalau kita lihatkan ke dalam coding seperti ini, jadi ada beberapa variabel di sini. I dan K ini variabel perulangan, N ini mewakili jumlah data, temporary itu untuk pertukaran data. Ya, di sini kita alokasikan jumlah arraynya maksimal 100. Nah, terserah kalian Anda mau input berapa. Maka di sini kita masukkan jumlah data, ya. Ini maksudnya masukkan data yang terserah kalian. Nah, kemudian baru kita lakukan pembacaan data arraynya, ya. Ulangi I mulai dari 0 sama I kecil dari jumlah data. Kalau kita berpatokan ke contoh ini tadi, contoh yang ascending, ya. Contoh yang ascending untuk pengurutan datanya. Ya, berarti di sini jumlah datanya ada 6. Maka di sini nantinya dia akan mengulangi data I yang mulai dari 0 sama I kecil dari 6. Jadi mulai dari indeks yang ke 0 sampai indeks yang ke5. Ya. Kemudian setelah data diinput, kemudian kita tampilkan data yang belum diurut. Nah, berikutnya baru kita lakukan proses pengurutan data dengan metode bubble sortnya. Nah, tadi yang ini yang ascending, ya. Ulangi I mulai dari 0 selama I kecil dari jumlah data kurang 1. Kenapa I-nya kecil dari jumlah data kurang 1? Kan tadi prosesnya berjalan sebanyak jumlah data kurang 1. Kalau jumlah datanya 6, maka prosesnya ada 5. Kemudian berikutnya baru K. Ulangi K ini mulai dari N jumlah data kurang 1. Ya, ini maksudnya kita mulai K ini dari indeks yang terakhir, ya. Jadi kan jumlah data 6. 6 kurang 1, 5. Berarti pembandingnya mulai dari indeks yang terakhir. Selama apa? Selama K-nya lebih besar dari I. Dia akan membandingkan terus sampai indeks yang awal, ya. Kemudian K min. Maksudnya apa? Dia akan terus melakukan pembanding mulai dari indeks yang terakhir terus maju ke depannya untuk proses pembanding. Kita
Kita bandingkan di sini. Kalau kita lihat contoh yang tadi, kita lihat contoh ini tadi ya. Contoh yang ascending tadi, kita bandingkan ini yang ke-5 tadi. Lihat di sini ya. Apakah X yang ke-5? K yang tadi kan 6 dikurang 1, 5 ya. Apakah X yang ke-5 lebih kecil dari X yang ke-4? Membandingkan. Kalau iya, maka lakukan pertukaran. Temporary tadi kalau kita ilustrasikan ke contoh algoritma tadi sama dengan gelas kosong tadi ya. Temporary sama dengan X yang ke K. Jadi sama dengan temporary ya, ini sama dengan X yang ke K. X yang ke K berapa? 2. Kemudian baru X yang ke K ya. X yang ke K berarti X yang ke-5-nya tadi sama dengan X yang ke-4. X yang ke-4 berapa? X yang ke-4 adalah 8 ya. Kemudian baru X yang ke-4 sama dengan temporary. Ambil lagi nih temporary. Temporary berapa tadi? 2. Berarti sekarang dengan posisi ini X yang ke-5 sudah berisi 8, sedangkan X yang ke-4 sudah berisi 2. Bertukar ini berarti 8-nya pindah yang ke-5, 2-nya pindah yang ke-4 ya. Nah, kemudian setelah itu looping ke atas lagi. Looping ke atas ini K-nya berkurang 1. Jadi berapa K-nya? 4. Apakah X yang ke-4 lebih kecil dari X yang ketiga? Yang mana dibacanya? Ini tadi ya. Apakah X yang ke-4? 2. Lebih kecil dari X yang ketiga? Iya. Kalau iya, tukar lagi. Maka kembali dia melakukan pertukaran. Sampai berapa ini? Sampai dengan K-nya lebih besar dari lebih besar dari 0 ya. Sampai pembandingnya tadi. Dia akan membandingkan sampai indeks yang ke-0-nya. Kalau selesai yang di sana, pembandingan ini baru looping ke atas. Ini untuk satu proses ya. Kalau selesai proses yang pertama, dia looping ke atas, lanjut ke proses yang kedua. Sampai berapa? Sampai 6 kali. Begitu ya. Jadi kalau kita jalankan contohnya, lagi running ya. Sambil kita tunggu proses build up-nya, proses compilingnya kita tunggu dulu ya. Nah, kita masukkan sesuai contoh bilangan tadi seperti apa hasilnya. Apakah benar terurut atau tidak. Kita masukkan jumlah datanya ada 6 ya. Sekarang umpamanya data ke-1 tadi kan 22 contoh di slide. Kemudian berikutnya 10. Kemudian berikutnya 15. Kemudian berikutnya 3. Kemudian berikutnya 8. Kemudian berikutnya 2. Nah, ini adalah bilangan yang tadi belum terurut. Nah, kalau kita urutkan dengan algoritma bubble sort tadi, nah ini bilangannya. Ini bilangan yang belum terurut, ini bilangan yang sudah terurut. Dengan menggunakan bubble sort, bilangan ini sudah terurut ya. 2, 3, 8, 10, 15, 22. Nah, serah kalian lah. Kalau umpamanya mau Anda menampilkan bilangannya ke samping, tinggal diganti format ini ya. Tinggal diganti formatnya, tidak usah menggunakan right line, tapi cukup dengan menggunakan right. Nah, contoh sini ya. Kita ganti dengan right. Kemudian yang sebelum diurut ini juga kita ganti dengan right. Kemudian di sini tambahkan satu perintah ya, konsol di right. Nah, biar nanti jadi baris ya. Kita jalankan ulang, cek hasilnya. Jumlah datanya ada 6. Kemudian tadi di contohnya yaitu 22, kemudian 10, kemudian 15,
3, kemudian 8, kemudian 2. Ya, itu data, ada data yang sebelum diurut dan ada yang sudah diurut. Oke, nah sekian materi pengurut data dengan bubble sort. Berbanyak latihan ya. Nah, untuk yang di scanning nanti silakan Anda modif sendiri programnya ya.